Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Yes. Agar pembelajaran kita hari ini, kita memperoleh hikmat, kita tenang. Doa dipimpin oleh si Abdan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami pengetahuan yang bermanfaat dan berikan kami pemahaman agar kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru kami. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya buat Abdan. Oke. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot pengasih, sedia berkembang. Pancasila Nusa Negara, bangkitlah dengan sentosa, pribadi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ketua kelas siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua. Agar lebih semangat kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdiri semuanya. Kita mulai pembelajaran hari ini agar lebih semangat, lebih fokus dengan tepuk wow. Oke, kita mulai ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, karena masih ada yang salah, kita ulang sekali lagi dengan lebih semangat. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, silakan duduk semuanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 4 prinsip dalam geografi. Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, Samuel. Ada 4 prinsip geografi. Yang pertama, prinsip interrelasi. Yang kedua, prinsip deskripsi. Yang ketiga, prinsip persebaran. Dan yang keempat, prinsip kronologi. Oke, betul sekali. Yang pertama itu prinsip interrelasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga penyebaran, dan yang keempat ada kronologi. Oke, selanjutnya materi kita hari ini yaitu tentang bencana. Kita lihat dulu sebentar videonya ya. Gempa bumi dengan magnitudo 6,8 mengguncang Maroko pada Jumat malam waktu setempat. Rekaman CCTV menunjukkan kepanikan warga. Mereka berlarian dan berkumpul di jalan untuk menyelamatkan diri. Seperti diketahui, pusat gempa berada di pegunungan High Atlas di Afrika Barat 72 km dari kota wisata Marrakesh. Berdasarkan survei geologi Amerika Serikat, inilah gempa paling mematikan di kota Marrakesh, Maroko dalam kurun lebih dari 120 tahun. Di masa ungkapan bela sungkawa dan dukungan untuk Maroko datang dari berbagai pejabat negara. Oke, itulah dia salah satu
bencana. Ibu ingin bertanya sama kalian, apakah kalian pernah merasakan yang namanya gempa bumi? Apakah kalian pernah merasakan bencana selain gempa bumi? Apa aja contohnya? Terus? Badai, apa lagi? Tsunami. Ada lagi? Kekeringan. Itu adalah contoh dari bencana. Kemudian pertanyaan Ibu selanjutnya, mengapa di Indonesia itu sering sekali terjadi bencana? Ada yang tahu? Saya, Bu. Karena di Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Oke, jadi betul ya. Di Indonesia itu memang sangat banyak gunung Merapi. Ada 500 gunung Merapi dan yang aktif itu ada 129 gunung aktif. Itu penyebabnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal dari Kahot. Dibuka masing-masing soalnya, dibuka masing-masing ya aplikasi Kahotnya. Pinnya akan Ibu berikan di depan. Udah semua? Oke.
Oke, tepuk tangan untuk si Elfrida. Gimana soalnya? Mudah? Seru, mudah. Jadi soal yang kalian jawab itu berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang bencana. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, agar peserta didik dapat memahami apa itu bencana. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis bencana. Dan tiga, bagaimana cara menanggulangi bencana. Materinya akan kita lihat dari PowerPoint. Bentar ya. Oke, materi kita tentang bencana. Jadi di sini ada pengertian dari bencana. Bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. Jadi semua yang dapat merugikan itu namanya bencana. Oke, selanjutnya ada 3 jenis yang namanya bencana. Yang pertama bencana alam, yang kedua bencana non-alam, yang ketiga bencana sosial. Contoh dari bencana alam ini apa? Ya, tsunami, kekeringan, tanah longsor, itulah namanya bencana alam. Sedangkan bencana non-alam, contohnya yang pernah kita alami tahun 2020. Ya, COVID. Itu namanya bencana non-alam. Yang ketiga, bencana sosial. Contohnya konflik di antara masyarakat, itu namanya sudah bencana ya. Namanya bencana sosial. Kemudian, bencana alam ini terbagi lagi. Ada yang namanya bencana alam geologis. Yang kedua, bencana alam klimatologis. Kita ke yang pertama dulu, bencana alam geologis. Contohnya, letusan Gunung Merapi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara yang sangat sering terjadi gempa bumi dikarenakan meletusnya Gunung Merapi. Ada 500 Gunung Merapi di Indonesia, tapi yang aktif itu 129. Selanjutnya, tanah longsor. Tanah longsor juga merupakan bencana alam geologis. Di kampung siapa yang pernah terjadi tanah longsor? Ada? Di mana? Oh, di Pagaran Honas pernah terjadi tanah longsor. Selanjutnya, wow, ini yang paling, kalau ibu ya, ibu paling takut terhadap ini. Gempa yang satu ini, bencana yang satu ini, namanya gempa. Karena kita nggak tahu kapan datangnya kan. Nah, sama kayak jodoh, kita nggak tahu kapan datangnya. Siapa lagi yang takut terhadap gempa bumi? Hampir semua ya, semua. Apalagi yang lagi musim sekarang itu, yang lagi viral berita tentang gempa apa namanya? Ya, Megatrans. Jadi, itu memang akan terjadi, pasti terjadi. Tapi kita nggak tahu kapan. Itulah menurut ibu yang membuat ibu takut terhadap gempa bumi. Karena kita nggak bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi itu. Seperti seorang laki-laki dan seorang perempuan, begitulah gempa bumi itu. Sampai menemukan titik kestabilannya. Itulah contohnya. Kemudian,
Gempa bumi ini yang kalian tahu ada berapa jenis? Ada 3. Yang pertama, tektonik. Yang kedua, vulkanik. Yang ketiga, oke, ya selanjutnya. Inilah dia yang kalian sebutkan tadi, vulkanik, tektonik. Gempa vulkanik adalah yang diakibatkan oleh, sedangkan tektonik pergerakan lempeng bumi. Kemudian bencana alam klimatologis yang diakibatkan oleh iklim. Apa nama badan yang mengetahui kondisi cuaca dan iklim? Ya, BMKG. Contohnya 1, banjir. Di sini siapa yang kampungnya paling sering terjadi banjir? Oh, si Elfrida. Oh, Parjalihotan. Sangat sering terjadi banjir. Jadi kalau Elfrida apa yang kau lakukan kalau terjadi banjir? Mengungsi. Enggak. Jadi? Emang banjirnya nggak sampai sebesar itu. Oke lah. Selanjutnya ini dia jenis-jenis banjir. Yang pertama banjir bandang, pasang laut, lahar dingin, dan lumpur. Selanjutnya kekeringan. Ini bencana klimatologis ya, kekeringan. Badai juga klimatologis. Kemudian inilah dia rangkaian penanggulangan bencana alam. Ada di situ prabencana, sebelum terjadi, sesudah terjadi, kemudian tanggap darurat, yang terakhir pemulihan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu bagikan tugas kelompoknya. Oke, udah paham semua kan sekarang? Oke, sekarang kalian bentuk kelompok yang sudah Ibu tentukan sebelumnya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2, kelompok 1. Oke, jadi cara mengerjakannya yang pertama, kalian lihat lembar yang pertama, di situ ada nama anggota kelompok, ditulis kalian kelompok berapa dan anggota-anggotanya. Kemudian cara pengerjaannya, di situ ada 3 gambar, yang pertama tanah longsor, yang kedua gempa bumi, yang ketiga gunung Merapi. Jadi kalian tulis jenis bencana apakah ini, kemudian cara penanggulangannya kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, dikerjakannya di lembar itu ya, di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oh iya. Oh, kelompok 5 ternyata belum Ibu bagikan.
Ada yang mau ditanyakan? Kami sudah menjual ini, terus kami nggak tulis lagi, jadi kami tempelin aja sih. Ya, tulis di sini lagi ya.
Ada yang mau ditanyakan? Oke, enggak. Kenapa kelompok 1? Nah, selesai.
Kita tunggu teman kelompoknya yang lain ya. Oke, udah selesai semuanya? Sebelum kita mulai presentasi kelompoknya, supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Oke, yang semangat ya. Oke, sekali lagi biar lebih semangat. Oke, silakan duduk. Sekarang kita mulai presentasinya. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan maju. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok pertama untuk mempresentasikan tugas yang diberikan Ibu tadi. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Zonael, saya dari kelompok 1. Menurut dari hasil diskusi kami, gambar pertama adalah gambar yang merupakan akibat dari bencana longsor. Longsor sendiri adalah bencana tenaga eksogen, yang dimana tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Longsor ini terjadi akibat kekeringan maupun keadaan struktur tanah yang tidak mampu menahan atau bertahan pada posisinya.
Hal ini mungkin terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor cuaca atau faktor atau akibat ulah manusia itu sendiri seperti penebangan pohon yang liar, pembuangan sampah yang sembarangan dan lain-lain. Di gambar kedua dari hasil diskusi kami menyimpulkan kalau itu adalah gambar yang merupakan hasil dari bencana gempa bumi. Yang dimana gempa bumi di sini adalah gempa bumi kategori gempa bumi tektonik yang terjadi akibat pergeseran atau kerak lempeng bumi. Tenaga gempa bumi tektonik merupakan tenaga eksogen seperti yang saya bilang tadi, merupakan tenaga endogen. Gempa bumi merupakan tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Gempa bumi bisa bermanifestasi tergantung bagaimana besarnya dan lamanya gempa itu terjadi. Jika gempanya hanya kecil, kemungkinan dampaknya hanya kecil. Namun jika gempanya besar, kemungkinan dampaknya besar seperti yang ada di gambar kedua. Di gambar ketiga, kami menyimpulkan bahwa ini adalah gunung meletus. Gunung meletus sendiri adalah tenaga endogen yang dimana tenaga itu berasal dari dalam bumi. Yang terjadi akibat keadaan gunung tersebut yang sudah mengalami berbagai faktor seperti faktor dari gunung tersebut yang dimana kondisi gunung tersebut tidak mampu menahan suhu ataupun unsur lava yang ada di dalamnya seperti di dalam kimia ada helium dan nitrogen. Jika gunung Merapi meletus dan unsur-unsur yang ada dalamnya sampai ke permukaan bumi itu disebut dengan erupsi seperti yang terjadi dalam gambar ini. Ini adalah gunung meletus yang secara erupsi. Namun jika tidak sampai ke permukaan disebut interupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Oke, Samuel. Apakah bisa sama terjadi antara gempa tektonik maupun vulkan? Sama-sama terjadi. Apakah bisa? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan secara langsung. Pertanyaannya, apakah bisa gempa bumi tektonik dan vulkan bisa terjadi secara bersama-sama? Menurut dari pemikiran saya sendiri, gempa tektonik dan vulkanik bisa terjadi sama-sama. Sebagai bukti contoh nyatanya kita bisa lihat Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Yang dimana Danau Toba katanya terbentuk akibat dari gempa bumi tektonik vulkanik, yang dimana meletusnya Gunung Toba dan sekaligus mendorong terjadinya pergeseran lempeng yang pada akhirnya disebut sebagai gempa tektonik juga. Gempa tektonik vulkanik ini merupakan gempa terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah. Seperti yang saya bilang tadi, Danau Toba adalah bukti nyatanya dari gempa tektonik dan vulkanik ini. Akibat dari gempa ini dikatakan bahwa makhluk hidup pada saat itu punah secara besar-besaran. Selain itu, kondisi bumi yang tertutupi awan debu dari akibat gunung meletus itu membuat matahari tidak mampu menembus awan tersebut sehingga bumi dalam keadaan kemarau dan mengalami kondisi di mana bumi tidak bisa ditempati atau mengalami kondisi keracunan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjutkan kelompok 2. Silahkan maju. Baiklah, di sini saya akan mewakili teman-teman kelompok saya untuk mengidentifikasi jenis bencana dan cara menanggulangi sesuai dengan gambar yang ada di lembar kertas jauh ini tersebut. Yang pertama ada bencana alam tanah longsor, yang kedua ada gempa bumi, yang ketiga ada gunung meletus. Sebelum itu saya akan memberikan penjelasan sedikit. Tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus termasuk ke dalam bencana geologis. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh aktivitas atau pergerakan bumi. Berikut penjelasan mengenai bencana alam geologis. Yang pertama ada tanah longsor.
Tanah longsor terjadi ketika tanah, batuan, atau material lainnya bergerak secara massal di lereng gunung atau bukit. Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tanah longsor adalah hujan berkelebihan, gempa bumi, perubahan penggunaan lahan, atau aktivitas manusia. Yang kedua ada gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat aktivitas tektonik di permukaan bumi yang menyebabkan jalur patahan rawan gempa. Yang ketiga ada gunung meletus. Gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Lalu di sini ada cara penanggulangan atau cara untuk mengurangi resiko terjadinya bencana alam geologis. Yang pertama ada tanah longsor. Kita dapat menanggulangi atau mengurangi resikonya dengan cara menanam pohon berakar atau melakukan reboisasi ulang ketika melakukan penebangan pohon secara massal atau secara besar-besaran. Lalu membuat bendungan atau terasering, jangan membangun di bawah tebing. Hindari daerah rawan longsor. Yang kedua ada gempa bumi, yaitu dengan membangun bangunan tahan gempa, tidak berdiri di dekat bangunan atau pohon apabila terjadinya gempa. Lalu siapkan persediaan darurat atau evakuasi ketika sesudah terjadinya gempa. Yang terakhir ada gunung meletus, yaitu dengan menghindari daerah yang rawan bencana dan lindungi diri, hewan peliharaan, dan barang-barang berharga kalau masih sempat. Ketahui jalur evakuasi yang ada di lingkungan sekitar. Sekian dari hasil diskusi kami dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, udah paham. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut kelompok 3. Silakan maju. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai mengidentifikasi jenis bencana dan cara penanggulangan bencana sesuai dengan gambar yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama, pada gambar di atas terdapat bencana tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Ketiga bencana ini merupakan jenis bencana alam geologi. Bencana alam geologi sendiri adalah bencana alam yang disebabkan oleh proses geologi yang dapat menyebabkan kerusakan besar dan mengancam keselamatan manusia. Adapun cara penanggulangan dari bencana ini, yang pertama untuk tanah longsor, cara penanggulangan tanah longsor adalah dengan melakukan reboisasi, dengan menanam pohon untuk menstabilkan tanah dan pembuatan teras ring. Dengan metode ini membuat lahan bertingkat pada lereng untuk mengurangi erosi dan menahan air, membuat drainase yang baik dengan saluran air, mencegah air berlebihan yang dapat mengurangi kekuatan tanah, serta memberi edukasi kepada masyarakat untuk mengenali tanda-tanda longsor dan langkah-langkah evakuasi. Selanjutnya ada bencana gempa bumi. Adapun cara penanggulangan gempa bumi ini menurut kami yaitu dengan membangun infrastruktur tahan gempa, lalu simulasi evakuasi dengan latihan rutin untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, pemasangan sistem peringatan dini, dan membuat zona aman gempa dengan penentuan lokasi aman yang jauh dari patahan aktif dan edukasi tentang langkah evakuasi. Selanjutnya, untuk bencana yang ketiga yaitu gunung meletus. Adapun cara penanggulangannya yang pertama yaitu penetapan zona bahaya di sekitar gunung yang tidak boleh dimasuki saat aktivitas meningkat. Selanjutnya, pemantauan aktivitas dengan pemantauan rutin gunung berapi oleh Lembaga Vulkanologi dan BMKG, lalu menyediakan jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang cukup bagi masyarakat sekitar, dan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang tanda-tanda letusan dan langkah penyelamatan diri. Kesimpulannya,
Ketiga, bencana alam ini dapat diantisipasi dan dikurangi dampaknya melalui pemantauan aktif, edukasi, dan infrastruktur yang sesuai. Demikian penjelasan dari hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Jonael. Baiklah, saya ingin bertanya, peristiwa banjir apa yang paling maaf saya ulangi pertanyaan saya. Banjir apa yang paling kasus apa yang di Indonesia kasus banjir apa yang paling terparah di Indonesia? Itu yang saya. Sekian dan terima kasih. Banjir yang paling parah di Indonesia. Oke, kasus banjir yang paling parah di Indonesia itu adalah banjir rob, banjir yang disebabkan oleh meluapnya air sungai, gitu ya. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju. Samuel. Setelah saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan soal mengidentifikasi jenis bencana dan cara penanggulangan bencana sesuai gambar. Kita lihat gambar yang pertama adalah tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena pergerakan tanah ataupun kurang kuatnya struktur tanah. Cara penanggulangan bencana tanah longsor adalah dengan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai, karena sungai akan mengikis tanah di daerah sekitar sungai itu. Karena itu akan dapat menjadikan tanah longsor di pinggiran sungai tersebut. Yang kedua, reboisasi. Kita tahu reboisasi merupakan penanaman kembali di mana tempat yang sudah gundul tidak ada pohon lagi. Dengan melakukan reboisasi, maka pohon akan bertambah di daerah sekitar tanah tersebut, yang mana akan memperkuat struktur tanah menggunakan akar-akar pohon yang ditanam melalui reboisasi tadi. Yang ketiga, tidak tinggal di daerah rawan longsor. Kita tahu daerah rawan longsor ada di sekitar kita, misalnya lereng gunung, tebing, tanah gambus, dan lain-lain. Kita dapat menghindari tempat tersebut agar menghindari yang namanya kerugian maupun korban jiwa. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi berasal dari pergeseran lempeng bumi, baik lempeng kecil maupun lempeng besar, yang mana dapat merusak infrastruktur maupun memakan korban jiwa. Cara penanggulangannya juga ada. Yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalnya contohnya Kementerian Geologi memberikan simulasi kepada anak SMP, seperti saya dulu pernah melakukan simulasi di SMP, agar kami tahu bagaimana menanggulangi korban jiwa mengurangi korban jiwa di saat ada gempa, yaitu dengan membuat tas di atas kepala agar tidak tertimpa oleh benda-benda yang dapat melukai tubuh, dan juga kalau tidak sempat keluar bisa berlindung di bawah meja. Yang ketiga, gunung meletus. Gunung meletus merupakan bencana alam yang dimana aktifnya gunung Merapi yang dapat menjadikan suatu erupsi yang membuat partikel-partikel yang berada di gunung Merapi tersebut tercampak ke wilayah-wilayah yang ada masyarakatnya. Jadi cara menanggulanginya adalah dengan tinggal
di sekitar Gunung Merapi dengan radius 5 km agar di saat terjadi erupsi kita sempat melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, dengan menengok situs Badan Geologi yang ada di Indonesia. Mereka akan memberikan kepada kita seberapa parah Gunung Merapi termeletus. Yang ada level siaga, awas maupun aman. Dengan demikian kita tahu kita akan bisa menyelamatkan diri kita maupun keluarga. Hanya itu hasil presentasi saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 5, silakan maju. Baik, kami dari kelompok 5, di sini saya mewakilinya. Sebelumnya perkenalkan saya Adila Stanggang. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama itu tanah longsor. Jenis tsunami ini adalah jenis geologis, di mana tanah longsor terjadi karena terganggunya kestabilan tanah. Tanah longsor dapat ditanggulangi dengan cara pertama, tidak tinggal di daerah tanah longsor. Yang kedua, tidak sembarangan menebang pohon. Yang ketiga, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi terjadi ketika lapisan bawah di kerak bumi tiba-tiba pecah dan melepaskan energi secara tiba-tiba. Cara menanggulangi yang pertama itu mempersiapkan diri sebelum gempa terjadi. Yang kedua, kenali risiko gempa di daerah. Yang ketiga, mitigasi kesiapan siagaan. Yang ketiga, gunung meletus. Gunung meletus ketika gunung berapi mengeluarkan material-material dari dalam bumi atau debu, asap, kerikil, bebatuan. Yang dapat kita tanggulangi adalah yang pertama, sistem peningkatan diri. Yang kedua, pengaturan ruang dan tata ruang. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur pengamanan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata salah, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Hasil diskusi kalian sangat bagus dan sangat mudah dipahami. Sekarang Ibu pilih ke depan untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ibu pilih si Elfrida maju ke depan. Menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, baik. Pada pembelajaran kali ini yang dapat saya simpulkan adalah terdapat banyak bencana alam yang ada di Indonesia, macam-macamnya juga banyak. Untuk itu, mari kita semua saling mewaspadai, dan tadi juga kita sudah tahu bagaimana melalui presentasi kita, bagaimana saja cara-cara menanggulangi bencana-bencana tersebut. Untuk itu, mari ke depannya kita sama-sama belajar untuk bisa lebih waspada dan mengantisipasi berbagai bencana alam tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk si Elfrida. Oke, satu orang lagi ya. Ibu pilih si Amalia. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu saya menyimpulkan bahwa setelah pembelajaran kita tadi, saya menyadari bahwa pentingnya kita untuk dapat menjaga lingkungan yang sehat agar kita dapat mengurangi dampak terjadinya bencana alam di sekitar kita, dan kita mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan secara sederhana maupun secara tidak sederhananya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang bencana. Bencana itu terbagi menjadi 3, bencana alam,
non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu terbagi lagi menjadi dua, bencana alam geologis dan klimatologis. Oke, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking lagi ya. Sekali lagi, silakan maju. Silakan berdiri. Semangat ya. Oke, sekali lagi dengan penuh semangat. Oke, silakan duduk. Sekarang kita akan mengerjakan soal lagi melalui aplikasi Kahoot. Silakan dibuka aplikasinya. Silakan dimasukkan PIN-nya.
Oke, materi kita tentang bencana, sekalipun negara kita adalah negara yang sangat sering terjadi bencana alam, tapi kita harus bersyukur kita boleh tinggal di Indonesia, kita tinggal di daerah yang sumber daya alamnya sangat melimpah, kita tinggal di Indonesia yang tanahnya sangat subur. Adapun refleksi kita hari ini dibawakan oleh si Jonael. Di depannya Jonael. Baiklah, adapun refleksi yang dapat saya simpulkan hari ini adalah, kan tadi katanya teman-teman di sini rata-rata takut gempa ya. Sebaiknya jangan terlalu takut gempa. Takutlah ketika Anda tahu bahwa Anda takut terhadap gempa. Saya ulangi, takutlah ketika Anda tahu kalau Anda takut terhadap gempa. Maksud saya, jika sudah tahu takut gempa, hendaknya jaga lingkungan, jaga kebersihan diri, jaga diri kita dari siapapun. Karena memang betul gempa bumi tidak bisa diprediksi, apalagi karena ada chaos. Meskipun prediksi awal tidak kemas dari prediksi yang kedua, tidak berbeda jauh dengan prediksi awal, tapi hasilnya bisa saja tidak sesuai dengan prediksi manusia. Misalnya manusia memprediksi hari ini hujan, padahal pada saat prediksi pertama katanya hari ini hujan. Pada saat prediksi kedua hari ini katanya hampir mau hujan, padahal setelah itu ternyata tidak terjadi hujan. Itulah yang saya maksud sini dengan chaos. Jadi prediksi yang saya maksud sini adalah, takutlah ketika Anda tahu bahwa Anda takut terhadap gempa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Sekarang kalian buka link yang sudah Ibu kirimkan, yaitu umpan balik melalui Google Form. Silakan diisi.
Oke, dari hasil link yang sudah Ibu bagikan melalui Google Form bahwa materi tersampaikan dengan baik. Oke,
Jangan lupa untuk materi kita selanjutnya untuk minggu depan, yaitu tentang peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Untuk itu, jangan lupa belajar di rumah ya, agar materi itu dapat kalian pahami sebelum Ibu terangkan kepada kalian. Oke, jadi kita harus semangat, kalian harus lebih semangat lagi belajar di rumah agar hasil belajar kalian juga lebih baik. Oke, dengan belajar dengan baik, kalian dapat mencapai apa yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau jadi seperti si Jonael, katanya dia mau jadi astronot. Harus lebih banyak belajar ya Jonael. Terus katanya si Elfrida mau jadi guru. Harus lebih semangat lagi belajar. Terus si Elena, kalau mau kuliah harus semangat juga ya Elena. Nggak ada yang namanya masalah ekonomi, harus belajar. Nggak ada pendidikan itu yang sia-sia. Oke, harus terus semangat dan semangat. Kemudian, tentang peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis harus lebih banyak dipelajari di rumah agar minggu depan kita lebih memahaminya. Oke, ada yang mau disampaikan kira-kira? Nggak ada. Kemudian, oke, kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya kembali ke tempat duduknya semula. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, doa dipimpin oleh Zendi. Doa dipimpin oleh si Zendi. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya lah kita tutup dengan doa. Di sini doa akan saya pimpin dengan secara agama Kristen. Berdoa dimulai. Ya Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana kami dapat berkumpul di ruangan ini ya Tuhan, untuk melakukan proses KBM. Tuhan, sekali lagi mengucap terima kasih karena proses KBM kami berjalan lancar. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan, gerapat untuk mencapai tujuan ke rumahnya masing-masing. Terimalah doa dari hamba-Mu yang lemah ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, semangat. Bye.